sekaligus Ketua Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak, pengurus Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak yang hormati jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh Jumat di akhir daripada bulan Rajab. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita. Semoga telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti biasa mari kita dengarkan tausiah subuh pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Untuk itu kepada Kiai Haji Ahmad Maulidi Mihfaja Syukur Badri dan agama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad. Allahumma iftahna hikmataka wa anzilna rahmataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah masjid munazalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari yang mulia, hari Jumat, tanggal 24 Rajab. Allah masih mengizinkan kita untuk datang ke Masjid Al-Falah, menambah amal baik kita untuk bekal di akhirat kelak. Semoga saja amal kita walaupun sedikit tapi istiqamah Allah terima dengan balasan yang banyak. Bagaimana diketahui bahwa pada bulan ini bulan Rajab, Syahrullah, Rajab min Ashhuril Hurum, termasuk salah satu dari bulan-bulan haram, yang bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan bahwa bulan haram itu ada 4, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haji, Muharram, tahun baru, dan bulan Rajab. Yang 3 tadi ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bergandeng, nyambung. Rajab terpisah. Rajab ini gandengannya Sya'ban, Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan-bulan yang kalau kita beramal sedikit balasannya besar. Apa sebab? Contohnya hari seperti hari Jumat ini kan tidak sama dalam agama kita ini dengan hari-hari yang lain. Maka dikatakan Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa idul muslimin, bahwa hari itu sayyidul ayyam, penghulu, pemimpinnya hari-hari yang lain dan menjadi hari raya kaum muslimin. Kemudian 4 bulan tadi ini namanya min Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah sejak zaman sebelum Islam, jahiliyah. Orang zaman jahiliyah dulu itu walaupun dia marah, panas, dendam, kalau sampai bulan seperti Rajab ini tidak mau dia melawan, nanti sudah Rajab itu berkelahi. Kemudian keadaan seperti itu dibawa sampai Islam. Rasulullah mengakui bahwa itu bulan mulia karena sudah dimuliakan Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran, itu kan sudah Al-Qur'an menyatakan dilarang. Nah, untuk apa kita sekarang? Itu namanya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kita ini kan umur kita tidak seperti orang zaman dulu. Umur orang zaman dulu sampai hampir 1000 tahun.
Kita jarang yang 100 tahun itu, jarang orangnya. Ada sih ada. Nah, sedangkan yang kita kehendaki ini, kalau di akhirat itu masuk surga. Nah, mau masuk surga itu bukan main. Syaratnya bukannya ringan. Kita beramal di akhirat sampai dia banyaklah, sampai di akhirat tiba-tiba dihisab, ternyata amal kita kebanyakan misalnya bukan karena Allah, hanya tidak dipakai. Walaupun kita puasa sembahyang tiap hari, tapi karena bukan karena Allah, dianggap tidak ada, kosong. Satu, artinya kita habis. Yang kedua, kita beramal puasa nolong orang, minta puji sama orang, habis juga. Atau kita punya amal, tapi kita punya salah dengan orang lain, amal kita pun diambil orang tuh, habis lagi. Kata Rasulullah sebut bangkrut, orang yang bangkrut katanya. Ditanya, sahabat nanya, tahu enggak Rasulullah orang yang bangkrut? Orang bangkrut itu beramal banyak di dunia, tapi sampai di akhir kosong, habis dimakan sama orang lain. Entah karena dia suka fitnah, orang suka fitnah, suka apa namanya, ribah, menceritakan kiat orang lain, itu kan pahalanya itu pindah ke orang yang diribah itu. Nah itulah. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi kebijaksanaan kasih Allah, diberinya waktu. Kata Allah, kau berbuat begini, misalnya bulan ini akan gajinya besar. Contoh, kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu bulan sebelumnya ini, bulan Rabiul Akhir, Jumadil Akhir yang baru ini. Kalau sana satu buat perbuatan baik dibalas 10. Bulan sekarang jam ini satu perbuatan baik bisa 100.000. Itu namanya bulan ganjaran. Dikatakan hanya saja bulan ini kalau berbuat baik ganjarannya berlipat ganda, tapi kalau berdosa balasan pun berlipat ganda. Nah di sini Allah hanya memperhatikan, kita disuruh memperhatikan mana waktu-waktu pandai memilih waktu juga, atau menggunakan waktu yang ada supaya amal sedikit gajarnya besar. Itu yang paling penting. Contohnya gini, kita sholat sunat siang hari dengan sholat sunat malam hari, orang tahajud, beda jauh. Sudah katakan, wa may ladzi mutajib bi nafilatan laka asa ayya ba'asa garuka mahmuda. Dan sebagian malam hendaklah tahajud kau. Supaya apa? Supaya Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Berarti orang tidur, kita sholat tahajud malam, lain sekali dengan siang. Pernah salah seorang yang dekat sama Allah, yang kita lagi atur adawiyah, perempuan disebut wali Allah. Beliau itu tiap malam ibadahnya luar biasa. Pada suatu waktu beliau sakit, tinggal badan dan ibadah. Akhirnya diganti siangnya. Satu hari saya beribadah terus, tak berzikir, tasbih, salat, baca Quran. Itu aja mimpi ada suara. Walaupun katanya engkau satu hari penuh dengan ibadah, tidak sama nilainya dengan ibadah pada waktu malam. Jadi beda malam itu ganjarnya besar. Oleh sebab itulah orang banyak kalau berdoa itu tengah malam itu beda. Jadi waktu dan hubungannya dengan waktu. Oleh sebab itulah saya akan bahas masalah ini, surah wal asri, itu masalah waktu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini pandai-pandai memilih waktu, jangan disia-siakan. Sekarang bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian Ramadan. Jadi kita ini yang tidak mampu beramal banyak-banyak, pilihlah waktu yang pahalanya besar, bonusnya besar. Apalagi yang sudah lemah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini surah Al-Asri hanya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri 1. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi. Itu 3 ayat. 3 ayat disebut surah Al-Makkiyah. Surah Makkiyah itu artinya surah itu ada 2. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah artinya surat yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, disebut surah Makkiyah. Surah Madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi hijrah. Biasanya surah Makkiyah ini pendek-pendek, yang juz 30 kebanyakan surah Makkiyah. Surah Madaniyah panjang-panjang seperti Al-Baqarah itu panjang. Surah Al-Asri ini terdiri daripada 14. Surah Al-Asri Makkiyah salah ayat wa 14 kalimah, 14 kata. Wal Asri 1. Ya enggak, wow tadi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berapa? 3. Berapa? 3 ayat. Hah? 3 ayat. 3 ayat, 14 kalimat kata. Kalau dalam bahasa Arab kata itu bahasa kalimat. Nah, coba hitung. 14 kalimat kata dalam kitab tafsir Marhalabid, kitab tafsir Munir. Wal Asri 1. Innal insana 2. Lafi khusrin. Terus Ilalaji. Coba hitung, 14 betul tak 14? Jadi katakan wa arba'asyarata kalimatan, dan 14 kalimat. Kalimat itu kata bahasa Indonesia. Betul tak 14 kata? Hitung. Coba. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 12 dah. Jadi kita salah hitung berarti. Hitung. Jadi ini kan tidak sama bahasa Arab dengan Indonesia ini ya. Ulangi. Wal asri inna al insana 3 lafi khusrin 4. Terus illa 5 alladzina 6 amanu 7 wa 'amilu 8 shalihat 9 wa tawasaw 10. Jadi enggak bil haqqi 11 wa tawasaw bis sabri 13. Di mana ada salah? Ya, orang dia sampai betul lah. Wal asri demi masa. Nantilah ta'alabin. Wal asri demi masa. Al asru itu masa. Cerita yang nampak ayat Al-Quran, surah Al-Asr ini turun. Waktu itu namanya sebabun nuzul ya. Itu kaum jahiliyah kalau habis asar tuh duduk-duduk ngomong-ngomong menceritakan dagangannya sampai maghrib. Kadang buat berjudi kelahi. Nah, terikut-ikut dah orang yang beriman nih, ramai-ramai. Nah, itu waktu asar setengah duduk. Kadang-kadang baru belum selesai main judi dah maghrib malam. Marah kadang.
Itu asal. Akhirnya turun wal asri, demi masa. Masanya itu digunakan untuk suka-suka. Wal asri ayat dahari ya. Wal asri demi masa, artinya Allah bersumpah dengan waktu. Macam wadduha, demi waktu duha, wasyamsi wadduhaha, dan demi matahari. Allah bersumpah dengan makhluk yang diciptakan. Wal laili idza yaghsha, demi malam yaghsha. Idza yaghsha, bila malam meliputi, ya begitu. Wan najmi idza hawa, dan demi bintang itu banyak. Was samai wat tariq, demi langit, wat tariq. Was samai wan najmi wal asri, semuanya baris ke bawah. Tidak ada wasama'u wal asru. Itu kalau di dalam bahasa Arab diawali dengan waw, ujungnya i, itu berarti sumpah demi masa. Apa kata Allah? Aidari asma bihi innahu musta'un 'alal ajib. Allah bersumpah dengan masa karena masa atau waktu itu meliputi segala macam keajaiban. Lihat waktu risara wa dara, dan di dalam waktu itulah terkumpul terjadi asara, kebahagiaan, kemakmuran, wa dara, dan kesengsaraan, wasihah, kesehatan, wasaqam, dan penyakit, walghina, kekayaan, wal faqru, dan kefakiran. Nah, demikianlah Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa. Kata Imam Syafi'i, lau tadabbaran nasu ala hadhi surah lawasi'at. Seandainya manusia mau merenungkan dan memikirkan ayat ini, maka cukuplah, kata Imam Syafi'i, untuk bekal hidupnya. Artinya dia memikirkan bagaimana waktu itu berjalan, bagaimana penggunaannya. Artinya begini, kata Allah menyebutkan, innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia, semua manusia ini la fi khusrin, dalam kerugian. Kita ini semua rugi. Manusia itu tidak peduli itu yang beriman ke orang kafir, kan rugi semua, kata. Yang tidak rugi cuma yang belum balik. Artinya yang sudah mukallaf, yang sudah kena beban itu rugi semua. Yang tidak rugi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Hanya 4. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu yang beriman saja. Yang tidak beriman, yang kafir, rugi itu. Ini yang menentukan rugi ini bukan kita, bukan Nabi, itu Allah langsung rugi. Amanu illal ladzina, kecuali orang-orang yang amanu, yang beriman. Yang dimaksud beriman ini bukannya iman-iman ikut-ikutan, tapi iman yang dengan ilmunya. Contoh, dia salat ikut-ikutan, ya, tidak tahu cara salat, tidak tahu mana batal, mana sah, tidak tahu sunat, itu tidak masuk kategori ini. Yang dimaksud beriman ini dengan ilmunya, tahu ibadahnya, dia tahu caranya puasa, dia tahu. Sebab kalau dia tidak tahu cara puasa, ikut-ikut lapar ya. Merokok boleh. Kan ada tuh daerah Jawa Timur, anggap dia kiai, merokok tidak apa-apa orang puasa. Ya, apa sebab? Kan tidak mengenyangkan. Dia tahunya yang tidak kenyang ya. Jadi tidak mengenyang puasa, bisa-bisa mana kenyang, dia bilang tak ada batal. Nah, karena ilmunya ilmu buatan sendiri. Itu ya. Ilal ladzina amanu. Kita ini kan beramal tuh karena ada iman. Tak ada iman, ada dapat dan tidak terima. Illal ladzina amanu, pertama satu yang tak rugi itu yang beriman. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, dan beramal amal-amal yang saleh. Banyak. Amilus shalihat, shalihat itu jamak daripada saleh. Banyak amal saleh ini. Amal saleh itu yang disebut dengan ibadah. Ibadah itu sendiri ada dua macam.
Pertama, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang murni kepada Allah langsung. Contoh, kita sholat itu langsung ke Allah. Kita puasa tidak ikut orang lain. Itu ibadah kita. Yang dikatakan satu lagi ibadah ghairu mahdhah, ibadah tapi tidak murni kepada Allah. Contohnya, kita memanggil orang makan di rumah. Nah, itu ibadah. Kita menolong orang yang sedang kesusahan. Ibadah. Asalnya kan bukan karena apa. Kita menjenguk orang lain, menjenguk orang sakit, itu ibadah itu. Nah, ibadah-ibadah itu banyak. Namanya ibadah. Itu termasuk amilus sholihat, beriman. Maksud itu yang tidak begitu. Nah, seandainya amal ibadah tersebut dilaksanakan pada bulan Rajab ini atau bulan Ramadan, tentunya sedikit amalan ganjarannya besar begitu. Ini dikatakan wal asri. Kita gunakan amal tersebut lihat waktunya. Jadi seperti sekarang bulan Rajab, tidak sama nilainya pahala dari Allah. Seandainya kita sedekah 5.000 misalnya kasih ke orang yang memerlukan dengan bulan-bulan lain. Tidak sama harinya hari Jumat kita sedekah dengan hari Kamis kemarin, tidak sama pahalanya itu. Jadi kita gunakanlah waktu hari ini kita pagi-pagi. Apalagi pagi-pagi itu kita gunakan hari Jumat, ketaklah doa malaikat. Kata malaikat, ya Allah, gantikanlah harta orang yang bersedekah hari ini. Malaikat satu mendoakan lagi, ya Allah, dihabiskanlah harta orang ini, orang yang kikir, orang tak bersedekah tapi duitnya banyak, didoakan malaikat yang satu supaya bangkrut. Nah, itu tiap hari malaikat, ada 2 malaikat, satu doakan orang yang bersedekah itu supaya harta sedekahnya diganti lebih banyak, satu lagi doa supaya orang yang kikir pelit itu didoakan malaikat yang satunya supaya habis hartanya bangkrut. Nah, itu makanya kita pilih misalnya pagi Jumat kita bersedekah, itu namanya wal asri innal insana lafi khusrin, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri aidah dan masa Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita seorang wanita yang melakukan dosa. Terus wanita tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna zawji ghaba anni wa zanaitu wa ja'ani wa dundal zina wa alqaitul walad hatta mata. Kemudian ada seorang wanita datang kepada Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku pergi hilang, maka aku tidak tahan, tiba-tiba aku melakukan zina, dan lama-lama tiba-tiba aku hamil dan mengandung hasil zina tersebut. Selanjutnya aku gugurkan anak yang akan lahir hingga mati anak tersebut. Maka banyak bertanya, balik min taubat, maka adakah bagiku taubat ya Rasulullah? Maka Allah menjawab, amma zina ba'alaika rajam, adapun zina tersebut kau lakukan zina maka engkau akan dirajam, dihukum rajam. Wa amma qatlul walad fajaza'u jahannam,
Maka adapun membunuh anak hasil zina tersebut, maka balasnya adalah neraka jahanam. Setelah itu, adapun perbuatan dosamu itu termasuk dosa besar. Maka Rasulullah berkata lagi, zanantu annaka tarakti salat al-asri. Aku mengira dan bersangkaanku, kata Rasulullah, engkau sering meninggalkan salat asar. Nah, orang meninggalkan salat asar itu nyaman berdosa banyak. Dia berkata kepada si wanita tersebut. Jadi wanita tersebut itu sampai berbuat itu tuh kan ya, khususnya tidak salat asar. Makanya dikatakan salat asar itu hafizu ala salat wusta, salat wusta. Oleh sebab itu kita ini dilarang tidur setelah asar. Sebuah penyakit dan mudah dikacau oleh setan. Illal ladzina amanu wa sholihat, kecuali orang-orang yang beriman pertama. Yang kedua, wa amilus sholihat, dan banyak beramal-amal yang soleh. Ingat ya, segala perbuatan kita ini kita jangan lupa berniat ibadah supaya ada pahalanya. Contohnya aja, sekarang bulan Rajab, Syaban, Ramadan, artinya bulan untuk nabung. Kita berjalan sendiri di rumah jalan. Contoh, si suami itu kan yang namanya kerja rumah itu adalah tapi tidak seberat istrinya. Tiba-tiba punya suami itu iseng-iseng nyetrika, misalnya ambil nyetrika baju-baju yang ada di rumah. Nah, niatkan ibadah tuh besar pahalanya bulan ini. Termasuk amilus sholat. Ambil setrika daripada nganggur, bisa tidak ada buat di rumah. Setrika, jangan ngomel aja asalkan ini pakai tajud tak setrika pun marah, tak boleh. Ini namanya supaya mempraktekkan apa yang dikatakan Allah, wal asri innal insana lakhusr. Kita ibadah begitu saja dan nyaman dah sebenarnya. Apalagi ibu-ibu ketika masak nasi jangan diam aja. Misalnya dalam hati Allah, saya masak nasi untuk suami dan anak-anak saya karena Allah Ta'ala. Niatkan begitu, besar pahalanya itu. Jadi nasi makan dapat, pahala pun dapat. Itulah yang dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin, supaya tidak rugi. Semuanya dihitung ibadah semua. Bapak, emak, semuanya, kakak, adik mengantar adiknya ke sekolah. Niatkanlah ibadah, itu ibadah semua itu. Namanya ibadah ghairu mahdhah, bukan hanya sholatnya. Jadi ini ajaran daripada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Makanya wa amilus sholihat itu Allah mengungkapkannya dengan lafaz jamaahnya banyak. Sholihat tidak disebut wa amila sholih, dan maka ahli tafsir menyatakan Allah menyatakan menggunakan lafaz jama' wa amilus sholihat, dan beramal yang saleh-saleh. Jadi banyak sekali, sampai kecil-kecilnya pun dihitung. Itulah Allah menyatakan. Yang lain tidak menggunakan salihat, misalnya watawasau bil haq, tidak watawasau bis sabr, itu dia menggunakan lafaz mufrad. Ini namanya rahasia Quran ya. Jadi satu kata diucapkan atau dikatakan mempunyai arti yang panjang, seperti illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal salihat. Salihat itu jamak, banyak berarti.
Kalau banyak, bukan hanya ibadah kecil-kecil, yang bukan hanya yang besar saja, bukan hanya ibadah seperti yang kita lakukan di masjid. Di luar masjid pun orang bisa pergi kerja, pergi kerja itu kan ibadah itu. Makanya Rasulullah SAW pernah mencium tangan orang yang kerja mukul batu. Ketika Rasulullah tengah berjalan, setiap orang tengah mukul batu, pecahkan batu sampai tangan orang itu pecah-pecah. Dia tangannya, cium Rasulullah tangannya. Jadi mempunyai pahala besar tangan itu bengkak-bengkak. Karena dia pecah batu itu untuk jadi nafkah. Itu jadi pahala ibadah dia. Allah pegang ciumnya. Kita kadang-kadang kasihan tidak gitu. Itu Rasulullah. Nah, itu amilus shalihat itulah. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqq, dan berwasiat. Tawasau wa tawasau itu kata-kata tawasau ini dikatakan orang tausiah itu. Asalnya wa tawasau, saling berwasiat, berpesan bil haqqi, supaya mentaati kebenaran, nyuruh orang berbuat baik. Wa tawasau bis sabr, dan bersaling berwasiat menetapi kesabaran. Ini pesan kita ya. Begitulah. Jadi rahasia surah wal asri ini itu dikatakan Imam Syafi'i, lau tadabbaran nasu ala hadhihi surah lawasi'at. Seandainya orang benar-benar memikirkan, mentadabbur, merenungkan dan melaksanakan isi surat Al-Asr ini, cukuplah di dunia aja hidup akan tercapai. Karena apa? Dia itu menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Di sini disebutkan sebagai bahwa agama Islam itu agama disiplin waktu. Saya kira kita dapatnya dari pelajaran kita sholat 5 waktu jadwal. Kalau belum waktunya azan salat tidak sah di luar waktu. Jadi begini ya, kita tidak di waktu. Ada masjid dekat rumah saya. Set waktunya masih 4 menit, dah azan dah. Seandainya orang salat pada waktu azan itu tak sah, dia nanggung. Dulu bulan yang paling susah pada bulan puasa. Bantainya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok masih 4 menit belum maghrib, azan dah. Itu hendaknya wal asrinya tidak dipakainya masa itu. Sampai sekarang masih ada di rumah. Zuhur awalnya bilang, subuh awal lagi. Subuh sekarang ini kan jam 4.31, ada juga 32. Ini enggak, jam 4.27 udah azan dah. Belum sampai waktunya tuh. Seandainya orang langsung salat belum masuk, ya itu namanya tidak mengamalkan wal asr ini. Kalau salat masih lah kata habis azan masih gak nunggu sampai gak waktunya. Jadi kalau buka puasa macam mana? Maghrib, Allahu Akbar, tengah makan dah selesai nasi. Tiba-tiba Allahu Akbar, masjid yang berazan. Habis. Nah, ini sebagai ngatur waktu gak nih? Ini jam syuruk. Jam 5.51 syuruk. Jam saya terbunyi dah. Tidak. Saya bilang terbit matahari, selesailah kita. Sudah sampai sekian, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita ini supaya dapat menggunakan waktu, supaya amal kita sedikit nampaknya, tapi Allah membalas besar. Bersaja bulan Sya'ban, ingat bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, jangan lupa amal ibadah kita pada malam itu diangkat semua ke atas. Ini pas kebetulan lagi malam Jumat kenanya, tanggal 13
puasa, dapat puasa 3. Puasa bulan Sya'ban sunat, puasa hari Kamis sunat kan. Kemudian puasa ayam ngebit 13-14 sunat. Dapat 3 puasa 1 hari, itu hari Kamis. Makanya nanti buka puasa hari Kamis di sini, minum maidah, buka paling korma. Yang nak makan besar bawa seorang, tidak boleh. Ini maidah. Kita buka puasa, salat maghrib, kemudian kita baca Yasin 3 kali seperti biasa, ya enggak. Setelah itu salat isya. Ini salat isya kita salat tasbih. Itu rencananya macam ini. Habis itu ya kemana-mana boleh terserah. Itu kena malam Jumat. Hebat nih. Udahlah bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, kena malam Jumat lagi. Jadi ya kita gunakan waktunya itu nanti nih. Jadi berangkusar Allah kita nih mana kuat tak beramal itu kuat-kuat. Makanya kita pilih waktu supaya amal kita sedikit. Dan akan sama kita baca surah Yasin malam Jumat Sya'ban dengan malam yang lain, tidak sama. Udahlah malam Jumat Sya'ban lagi amal kita diangkat, malaikat berkeliling mencari siapa yang ada dalam kelompok ini. Itu memang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita dan panjang umur sehingga dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi ganjaran dalam beramal untuk kebahagiaan di dan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, kami informasikan pengurus Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak dengan PHBI-nya beserta lembaga pengajian Nurul Yakin insyaallah mengundang Bapak Ibu sekalian dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan dilaksanakan Sabtu besok Ba'da Isya di Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak ini. Insyaallah penceramahnya Habib Nijar dari Tanggul, Jember, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita dapat bisa menghadirinya dalam acara besok malam.